Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Juz berapa? 13. Yang ngomong satu ya. Alhamdulillah. Tes. Jamaah IKD yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat sehingga bisa bertemu pada kesempatan ini. Semoga senantiasa kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seperti tema yang disebutkan tadi, agar rumah kita berkah, terhindar dari gangguan setan, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Sebelum membicarakan langkah menangani gangguan-gangguan setan di dalam rumah, kita perlu tahu terlebih dahulu gangguan-gangguan di rumah itu apa saja. Gangguan-gangguan setan di rumah itu apa saja. Sebelum saya lanjut kepada materi, ada yang tahu enggak gangguan-gangguan yang ada di rumah? Yang tahu angkat tangan? Oh, belum tahu ya. Tak kasih tahu ya. Lagi. Gangguan-gangguan setan yang di dalam rumah, di antaranya adalah kadang muncul bau yang tidak sedap. Ya. Bau yang tidak sedap itu bisa muncul. Ya. Kecuali ada yang kentut ya, lain. Udah sedap tapi ada suara kentut, ya itu lain. Tapi tidak ada suaranya kok bau, ya kentutnya ada peredamnya ya. Jadi itu salah satu indikasi gangguan setan di dalam rumah. Tiba-tiba kelebatan bau rawon, bau urap-urap, padahal di situ dekat kita tidak ada yang masak, ya. Bau sate gulai misalnya, ya. Dan baunya itu biasanya cepat, ya, bukan berlangsung lama. Kalau yang biasanya berlangsung lama kan bau ikan asin, tetangga goreng kok bau terus. Ya. Itu murni bukan gangguan setan, tapi gangguan tetangga menggoda supaya kita itu cepat makan. Karena dari bau gerih aja kita terasa lapar kadang, ya. Jadi seperti itu. Atau bau kemenyan, biasanya terjadi pada malam Jumat, apalagi Jumat manis, ya. Atau pada bulan Suro, yang Muharram itu ada yang mandikan kerisnya, jadi para setan bertebaran menyebar bau kemenyan, ya, bau kembang dan lain sebagainya. Lah kalau ini indikasi ada seseorang yang sering mencium bau-bau itu, berarti bisa jadi dia, terutama di rumah misalnya, itu ada gangguan-gangguannya, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah gangguan setan di dalam rumah itu ada keluarga yang sakit namun penyebabnya tidak jelas, ya. Jadi yang punya orang tua, masih punya orang tua ya? Angkat tangan yang punya orang tua.
Misalnya orang tua kita sering sakit, sudah berobat ke medis ya, tetapi masih saja sakit, bahkan tidak ditemukan sakitnya. Di ronsen tidak nampak jelas, ya tidak ada, tapi kok masih sakit. Nah, itu indikasi gangguan jin. Ya. Dan ketika dia keluar rumah, sakitnya itu seakan-akan tidak ada. Sehingga ada istilah, kalau sakit di rumahmu coba hijrah ke tempat yang lain. Ternyata ketika dia pindah ke tempat yang lain, sakitnya sudah hilang. Balik lagi sakit lagi. Ada yang pernah menemukan kayak gitu? Belum, masih anak-anak ya. Nanti kalau sudah mulai banyak ditemukan ya. Jadi itu yang sering kali kita temukan di dalam menangani pasien-pasien terkena gangguan jin atau gangguan sihir ya. Kemudian selanjutnya adalah dicatat kalau keluar ujian biar bisa menjawab. Itu. Sering terjadi pertengkaran di dalam rumah ya. Kadang perkara sepele bertengkar ya, anak-anak saling atokar ya, tukaran ya, suami istri sering bertengkar ya, karena kadang perkara sepele ya, bisa jadi karena gangguan jin. Jadi sering kali kita temukan ada masalah sedikit bertengkar ya. Kemudian selanjutnya adalah tidur ya, sering terganggu mimpi buruk. Misalnya kalau tidur di kamar belakang mimpinya macam-macam. Kalau tidur di kamar depan ya tambah mimpi tidak karuan, misalnya begitu. Kalau tidur di kamar tengah katakanlah misalnya enak, lebih nyaman. Ya bisa jadi gangguan jin ada di kamar itu. Ya. Bisa jadi gangguan jin ada di kamar itu. Jadi oleh karena itu kita dianjurkan sebelum tidur baca doa. Ya, doanya sudah tahu semua insyaallah. Jadi itu. Kemudian selanjutnya adalah gangguan jin di dalam rumah itu seperti kayak diawasi. Mau ke belakang diawasi, ke depan kayak ada yang mengikuti. Dan ini sering kita temukan di pasien-pasien ruqyah. Ya katanya saya mau kemana kayak ada yang ngawasi atau kayak ada yang ngikuti. Ya, ada yang kayak gitu. Oh, enggak ada ya. Oh, CCTV ya. Nanti dilihat CCTV, oh yang ikuti ternyata ada pocongnya misalnya gitu ya. Oh, yang ikuti kecil gundul ya. Apa itu berarti? Tuyul ya. Yang ikuti rambutnya ada di depan, apa itu? Sudut bolong ya. Dan lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri gangguan jin di rumah juga terdengar suara-suara aneh. Ya. Terdengar suara-suara aneh. Misalnya suara anehnya suara orang tertawa. Suara anehnya suara kayak ada orang mandi. Jadi seringkali misalnya di rumah kosong, padahal nggak ada penghuninya, itu terdengar ada orang mandi. Jadi pernah kita itu ngontrak dulu ya di suatu tempat ya, di situ banyak orang takut ketika kita tempati. Alhamdulillah insyaallah tidak ada suara orang mandi ya. Biasanya mandi kayak kerujukan jelas kata orang-orang ya. Kita tinggal lagi tempat itu kayak ada yang mandi lagi. Sampai orang-orang tidak ada yang mau beli, lama dijual nggak laku-laku. Dan barusan laku aja, berapa tahun sudah hampir 10 tahun lebih. Ya karena itu tadi ya bisa jadi setan menghuni di situ. Kadang kenapa setan golongan jin ya terutama, kenapa kok betah berada di suatu rumah? Bisa jadi dahulu ketika dia bangun rumah itu pondasinya dikasih sesuatu. Ya, saya pernah menemukan jadi bangun pondasi dikasih telur pondasinya, dan telurnya telur segar. Ada mungkin telur yang sudah expired. Ya. Ada mungkin dikasih tumbal-tumbal yang lainnya, entah tulang babi dan lain sebagainya. Itu mereka beranggapan untuk nolak bala ya, atau nolak gangguan sihir ya.
atau gangguan jin, tapi itu tidak sesuai dengan aturan Islam, malah syirik kepada Allah. Ya, itulah kadang yang buat mereka kerasan di suatu rumah. Ya. Ya, sehingga timbullah tadi gejala-gejala yang ditimbulkan tadi ya, suara-suara aneh, ya, suara orang-orang ketawa, suara kalau anak kecil kadang suara anak-anak kayak anak-anak bermain. Jadi jinnya masih tingkat balita. Ya. Kalau ada mungkin yang dewasa lain, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tingkah laku hewan peliharaan itu kadang aneh. Ya. Dulu ada pasien saya bercerita, ketika ada sesuatu yang datang, seakan-akan datang, ayamnya itu kayak bertengkar, rame, padahal itu sudah tengah malam. Ya, biasanya kalau sudah tengah malam, ayam itu cenderung diem apa rame? Cenderung diam. Ya, jadi kalau sudah tengah malam rame itu berarti bukan ayam, tapi apa? Manusia kan itu. Jadi hewan ini terganggu. Ya, ketika jin datang, hewan kan bisa melihat. Jadi dia itu bingung. Bahkan ada setan itu masuk dalam hewan, hewannya menjadi beringas. Ya mungkin sering nonton di hewan yang disembelih ya, untuk korban atau apapun, kadang masih kayak hidup. Ya bisa jadi itu ada jin yang masuk dalam hewan itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi tingkah laku hewan peliharaan kita itu aneh, ya bisa jadi karena gangguan jin. Ya. Kemudian selanjutnya gangguan jin di dalam rumah itu muncul penampakan di sekitar rumah. Misalnya ketika mau kejeding, kok ada kelebatan hitam. Ya. Misalnya ketika lewat sumur tua, ya, kok ada yang duduk di situ, yang kelihatan rambutnya panjang. Ada yang seperti itu. Ya, kalau misalnya naik ke atas lantai 2 misalnya, kok ada orang kayak gantung diri pocong, misalnya itu ya, menakutkan. Dan lain sebagainya. Nah itu penampakan itu bisa jadi juga penampakan dari golongan jin. Ya. Dan ini seringkali kita temukan. Seringkali kita temukan ketika para pasien itu menceritakan gejala dan kejadiannya seperti itu. Kemudian lagi yang ke-9 ya, berapa? Saya lupa, 10 apa 9. Ya pokoknya segitu ya. Kemudian muncul perasaan ingin sendiri. Saya nangani salah satu pasien yang di Balung, anak-anak masih ya. Dia tidak mau keluar rumah, padahal dunianya anak itu sering main. Dia itu menyendiri dalam rumah, dalam kamar, tidak mau keluar kamar, dan orang lain tidak boleh masuk dalam kamar itu. Ya. Dan anehnya lagi ketika orang tuanya bekerja baru keluar rumah ditelepon. Ya sampai katakan sehari anaknya itu telepon sampai berapa kali, 8 kali apa 50 kali itu bolak-balik telepon. Ketakutan, tapi tidak mau keluar. Ya, setelah kita ruqyah tempatnya juga ternyata juga tempatnya lembab ya, dan lain sebagainya lah. Dan juga kayaknya ada pengaruh sihir ini dan itu. Ya. Jadi muncul perasaan menyendiri. Jadi ada orang yang terkena gangguan itu nggak mau keluar rumah, dia di dalam kamar saja. Nah, itu bisa jadi indikasi di dalam rumahnya ada gangguannya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah merasa ada yang menemani ketika tidur. Ya mas, ada yang menemani enggak ketika tidur? Tidak ada ya. Ada yang menemani? Wadah guling, ya lain itu ya. Merasa ada yang menemani, ada yang lain. Ya. Apalagi disukai oleh jin. Ya, ketika tidur kayak ada yang barengi sebelahnya. Ya, bahkan bisa jadi jin itu melakukan perbuatan di luar batas. Ya, bisa seperti itu. Jadi itu tadi gangguan-gangguan jin di dalam rumah, ya.
Hafal sudah? Kertas kosong dikeluarkan ya. Apa tadi yang pertama? Bau. Oh, yang pertama bau ya. Yang kedua? Oh, sakit. Terus selanjutnya yang ketiga? Yang keempat? Buruk. Terus? Ya. Terus? Ya. Coba yang merasakan hal seperti ini angkat tangan. Saya ingin tahu. Oh, tidak ada yang ngaku ya. Ya, tidak ada paling berarti ya. Semoga tidak ada. Ya. Saya di sini juga bersama ya, beliau ini Ustadz Rahmat ini. Beliau termasuk praktisi ruqyah. Ya. Sering ruqyah kemana-mana ke. Pernah tak ajak ruqyah ke Bali Pak ya? Wah, melewati lautan. Iya, lewat ke Bali ya melewati lautan. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi di sini juga ada peruqyah seorang dokter. Nah, itu istri saya sendiri. Jadi dulu kita ketika masih mahasiswa itu jadi peruqyah. Beliau termasuk salah satu tim ruqyah. Ya. Saya waktu itu semester 5 sudah sering ruqyah tahun 2001. Sudah lahir belum? Belum. Oh, iya. Tapi ketua IKD kita juga lulusan yang sama. Tapi beliau MPDI ya, Magister Pendidikan Dokter Islam, betul nggak? Ustaz Neman. Saya SPDI ya, Sarjana Pendidikan Dokter Islam. Jadi S4, SD, SMA, SD, SMP, SMA, S-Tain. Ya, dulu bukan UIN, S-Tain maksudnya. Ya, jadi itu gangguan-gangguan jin di dalam rumah. Nah, kemudian bagaimana pencegahan agar rumah kita itu terhindar dari gangguan-gangguan itu? Sebelum materi saya teruskan, ada yang tahu enggak cara agar setan tidak betah di rumah? Angkat tangan yang tahu. Saya suruh angkat tangan dulu, bukan suruh jawab dulu. Angkat tangan. Oh, tak kasih bonus saya ruqyah. Apa? Banyak mengaji. Nah, yang jawab saya tahu itu. Ustaz Rahmat minta tolong air ruqyah kasihkan. Itu dia keresek ada. Amin. Nah, ini silakan. Ini adalah bentar. Ini ada syaratnya kalau dengan agak satu. Ya. Silakan diambil. Nggak usah gemetar. Kalau gemetar ngambil ini berarti ada sesuatunya. Nah, pegang nanti gemeter apa enggak ya? Kalau gemeter dua kemungkinan, gemeter karena gangguan, gemeter karena lapar. Tapi sudah sarapan insyaallah ya. Ya. Jadi itu usahakan di rumah itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah. Jadi tidak usah bingung-bingung, misalnya pengen rumahnya bersih, pakai sajen, pakai kembang, pakai menyan, bakar dupa dan lain sebagainya, jangan. Kalau bakar dupa untuk wangian silahkan. Ya. Tapi ini kita dianjurkan membaca surat Al-Baqarah, ya, bacakan di air, ya. Kemudian dipercikkan. Jadi santri-santri sambil murojaah, sediakan air. Terutama murojaah surat Al-Baqarah. Kan sudah lancar semua ya. Amin, kok berat aminnya ya. Bacakan surat Al-Baqarah, ya. Diminum sendiri bisa, kemudian percikkan ke dalam ruangan. Ya.
Jadi mulai sekarang, mulai nanti ketika ngaji dekatkan dengan air. Ketika pulang airnya bisa dikasihkan pada orang lain atau pada siapa yang membutuhkan sebagai terapi ruqyah. Ya, ini cara-cara simpel kita. Atau kita minum sendiri untuk ruqyah mandiri. Jadi ketika murojaah ya, dekatan air sudah dibuka, baca sudah, ngaji sepuasnya sudah. Nanti minum sendiri. Nah, itu salah satu cara terapi untuk diri sendiri dan bisa juga dipercikkan di sudut-sudut ruangan. Ya, jadi ambil airnya percikan atau bisa pakai semprot. Ya. Kadang jin itu mengganggu di genteng, atap genteng, atap rumah yang terkena gangguan jin atau sihir. Kadang ada bunyi suara ledakan, duar, dan itu sering terjadi. Ya. Jadi umpama rumah seseorang itu terganggu, ya, kemudian di atas sering ledakan, itu bisa jadi panah santet yang turun landing di genteng kita, di genteng rumah. Kadang yang paling ekstrim sampai internetnya itu bukan internet ya, internet apa istilahnya, plafon ya, jebol. Ada yang seperti itu, bukan karena kucing atau tikus, tapi jebolnya tiba-tiba jatuh ke bawah itu batu. Nah, dari mana batu? Tidak masuk akal. Kelempar ke genteng, harusnya gentengnya dulu pecah, kemudian turun ke plafon. Itu enggak. Di plafonnya tiba-tiba jatuh bebatuan. Ya, ada suatu tempat ya, punya teman kita itu, dia jualan bakso, ya. Tiba-tiba yang makan bakso itu loh, kayak kejatuhan semacam murbaut. Ya, masuk akal dah. Itu sangat ekstrimnya sihirnya. Begitu makan kok ada murbautnya, baru jatuh, keleng. Itu gangguan sihir di suatu tempat atau di rumah. Ya. Jadi bacakan Al-Baqarah, dipercikkan di dalam ruangan. Kemudian di dalam rumah pun juga hindari dari memajang patung. Ya. Ayo, sudah ditulis ya. Nanti buat skripsi bisa ya. Oh iya betul. Ada dosen dari UIN dulu itu datang ke saya membuat tesis ya mungkin ya, tentang ruqyah syariah, latar belakang dan lain sebagainya. Jadi hindari memajang patung, gambar-gambar yang bernyawa ya. Kalau dahulu kita ikut pelatihan ruqyah itu, kata para ustadz itu usahakan foto-foto dialbumkan. Ya, foto-foto dialbumkan. Yang jelas kalau lukisan yang bernyawa cepat-cepat disingkirkan karena itu bisa jadi tempat tinggalnya jin. Ya, tempat tinggalnya jin. Patung itu bisa berupa patung besar atau patung kecil ya, kayak gini segini. Kalau bentuknya sudah makhluk yang bernyawa itu patung. Kadang kursi kayak gini ada kepala Garuda ya, kepala burung. Nah, itu juga masuk patung. Ya. Yang ada rumahnya nanti pulang bawa gergaji. Ya. Atau burungnya itu dikasih sarung. Ya. Ditutup, dikasih bunga atau apa. Atau wajahnya digergaji, diganti bunga-bunga bisa. Ya. Lalu supaya tidak kerasan jin di situ. Kenapa kadang jin kerasan, santet mudah masuk? Karena di rumah itu ada patung-patungnya. Oh, itu ada tempat saya di situ. Gampang masuk. Kok bisa gampang masuk? Malaikat tidak mau masuk rumah yang ada patung-patungnya. Ya, berhala-berhalanya. Jadi tidak mau masuk. Ya, kemudian selanjutnya adalah perbanyak sholat sunnah di dalam rumah. Ya, sholat malam bagi bapak-bapak ya, sholat sunnah bisa duha atau qiyamul lail atau sholat terwatib. Ya,
Jadi habis dari masjid pulang sholat sunnah di rumah, sebelum ke masjid sholat sunnah di rumah. Itu kalau masjidnya bisa terjangkau. Jadi perbanyak sholat sunnah, ibadah sunnah di dalam rumah. Itu salah satu yang menjadikan setan itu tidak kerasan. Dan sholatnya bisa pindah-pindah. Misalnya ada kamar yang kosong, ya ke situ. Ada kamar satu yang kosong, ke situ lagi. Jadi tempatnya bisa pindah-pindah. Ya, agar dia tidak kerasan di situ. Karena dengan bacaan Al-Quran kita, Al-Fatihah dan surat-surat yang kita baca dalam sholat, setan bisa tidak betah di satu kamar itu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah, ada yang tahu? Mengucapkan salam ketika masuk dalam rumah atau berdoa ketika keluar rumah. Ada yang tahu enggak? Kalau salam, kalau rumah tidak ada orangnya, tetap salam apa enggak? Ya, apa salamnya? Assalamualaikum. Ada yang tahu angkat tangan? Ya, ya apa? Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong kasihkan ibu. Relawan. Ayo, tidak usah takut. Berdiri aja dalam. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Bareng-bareng. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kalau masuk rumah yang tidak ada penghuninya, baca Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Begitu juga dengan masuk kamar kos, ruangan yang tidak ada orangnya. Khawatir ketika kita keluar mereka menghuni di situ, ya. Ketika kita nggak mengucapkan salam, akhirnya mereka betah di situ, kerasan. Makanya dianjurkan mengucapkan salam. Kadang kebiasaan salam ini kayak asing. Salam itu kadang seakan-akan khusus untuk sesama santri, dari ustadz ke santri atau santri ke ustadz. Padahal salam itu untuk siapa? Seluruh kaum muslimin, baik yang pakai peci ataupun yang nggak pakai peci, baik yang pakai jilbab ataupun yang nggak pakai jilbab. Kalau dia muslim, ucapkan salam. Tetapi enaknya itu kalau ada identitas yang ucapkan salam itu nggak ragu. Ya misalnya pakai jilbab, ya rata-rata insya Allah hampir 90% muslim. Jadi mengucapkan salam enak. Ya. Tapi kalau kita sudah tahu ada tetangga, ada teman-teman yang nggak pakai peci, nggak pakai jilbab, tidak apa-apa, tetap mengucapkan salam. Agar setan yang ada dalam diri orang itu pun juga pergi. Ya, ketika mengucapkan salam, wajah kita tuh cemberut apa senyum? Rata-rata. Mas ada, assalamualaikum. Nah, ada kan? Assalamualaikum. Nah, ada kan? Assalamualaikum. Ya ada. Hah? Assalamualaikum. Mokor. Nah, ada. Rata-rata senyum. Assalamualaikum. Senyum. Ya. Yang nggak punya gigi mungkin assalamualaikum. Khawatir giginya nanti bisa disambung giginya ya. Kalau kas menolong. Ya. Jadi seperti itu. Itu mengusir setan di dalam jasad seseorang. Ya, di dalam rumah kita ketika kita sering mengucapkan salam. Ya. Saya kira itu yang bisa dilakukan. Sebelum menginjak materi selanjutnya, ada pertanyaan atau tambahan silakan. Ini sudah 30 menit. Ya. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah deh, langsung aja.
Jadi agar rumah itu nggak dihuni oleh setan itu bagaimana? Ya mungkin kamarnya tadi tak anjuran sering disambangi buat ngaji atau buat sholat sunnah. Misalnya jenengan sekali-kali ke sana sholat sunnah di sana, ngaji di sana, dan itu pergi lagi. Atau dengan cara tadi bacakan ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah di air, dipercikkan kamar yang kosong tadi, supaya tidak terasa. Tapi yang enak dua-duanya dilakukan, dibuat sholat sunnah atau sholat wajib. Kalau ibu-ibu kan bisa di rumah, ya wajib atau sunnah. Jadi seperti itu, Nah, kemudian cara lain juga bisa sering diputar ayat-ayat Al-Quran, ya kan punya HP semua kan ya. Sekarang sudah enak, wifi bulanan itu dimanfaatkan, bayarnya minimal kan 100.000, ada yang 200. Ya kita itu usahakan punya audio, ya sering diputar. Kalau ada yang sibuk di rumah, ibu-ibu ya sibuk sambil masak, diputar ngaji, ya. Kalau sambil masak jenengan putar dangdutan, ya pas goreng tempenya ikut goyang, ya. Jelas tau ada tempe tak goyang ya apa ya. Tetapi ketika misalnya panjenengan goreng tempe, ya kemudian ada lagu anggur merah, sebagainya, ya itu seakan-akan panjenengan ngerukiah tempe dengan lagu-lagu. Setan ini moro yang tempe ini dimakan bapak goyang-goyang sambil dimakan. Itu gambaran, ya seperti itu. Atau sambil masak tempe pegel atine, loro atine, misalnya pegel dimakan bapak nelu, ya karena tempenya itu terhina. Jadi sebagaimana ayat-ayat Al-Quran kita bacakan di air, di makanan menjadi obat, begitu juga kata-kata buruk ketika dibacakan di air atau di makanan sebagai penyakit. Loh kok bisa? Yuk bisa. Ya saya ada cerita, ya kurang lebihnya di Cina itu ada pohon besar, mau nebang cek besar ya pohon itu. Akhirnya apa yang dilakukan orang-orang? Pohon itu tiap hari diejek, diilok-ilok nih. Wah pohon jelek kan, pohon terusan begitu. Ya, akhirnya 1 tahun pohon itu frustasi, mati. Padahal pohonnya besar sudah puluhan tahun, mungkin bisa ratusan tahun pohon besar. Ya, sering diilok-ilok, diejek-ejek. Terus gampangannya pohonnya sering dibully, ya. Karena pohon tidak bisa ngelawan, ya diem. Sering dibully, 1 tahun mati. Begitu juga dengan manusia, kalau sering dibully cuma dengan kata-kata, lama-lama stres dan lama-lama mati dan. Ya kalau sudah waktunya mati. Ya tapi perjalanan menuju kematian itu dia itu terombang-ambing karena kata-kata tadi itu. Ya. Jadi memang kenapa lisan itu kok tajam sekali, ya karena dia dalam hadis dikatakan, ada yang tahu enggak hadisnya tentang lisan? Katakan hadis tentang lisan. Ayo. Hadis apa perkataan ya? Kul khairun au liyasmut, yaitu bagus ya. Buat minum operator. Katakan yang baik atau lebih baik diam, itu salah satunya. Ada lagi pasien. Ada yang tahu? Nah ini salamatul insan fi hifdzil lisan. Artinya apa? Ya, selamatnya seseorang ketika dia menjaga lisannya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi
Kadang kerasannya setan di dalam rumah itu, ya tadi kita sudah ulas, karena perkataan di dalam rumah yang jelek dia menjadi kerasan. Karena dalam kisah itu ya, ketika Rasulullah duduk bersama satu sahabat, Abu Bakar mungkin ya. Kemudian ada orang yang kata-katai sahabat ini, diem. Perkataan pertama diem, kedua sahabat ini diem, yang ketiga tidak betah ya sahabat ini, ya dibalas perkataan orang yang marah-marah tadi. Kemudian Rasulullah pergi dari tempat duduknya. Kemudian tanya, wahai Rasul, kenapa kau pergi? Ya. Dikatakan, wahai sahabat, ketika kamu tadi dimarahi oleh orang itu, sebenarnya malaikat sudah membalas perkataan dia, ejekan dia. Tetapi ketika engkau membalas perkataan orang yang memarahimu, ya, itu hadirlah setan duduk bersamamu dan saya pergi. Saya tidak mau duduk bersama dengan setan. Jadi ketika pertama dimarahi bersabar, itu ada malaikat di situ yang sudah membalas. Ya, ketika dia balas marahannya orang itu, malaikatnya pergi, gantilah setan yang duduk di situ. Akhirnya Rasulullah tidak mau duduk bersama setan. Ya, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah usahakan kita itu selalu berwudu. Air di tempat kita melimpah mana? Ada nggak yang kekurangan air di sini? Tidak ada ya. Jadi banyak air. Sepanjang perjalanan masjid airnya tumpah-tumpah. Iya pada banyak yang tumpah karena air bor. Ya, serba repot. Air bor kalau dibagikan rakyat, kalau macet yang dimarahi masjidnya. Tidak dikasihkan untuk tumpah-tumpah. Itu serba repot ya, manusia. Ya pada ada masjid yang airnya mau dibeli di apa waktu, pengalaman saya ramai. Akhirnya dibiarkan tumpah-tumpah itu. Kami badir, innal badirina kanu ikhwana syayatin. Ya. Badir konconya setan. Ya. Sering berwudu. Ketika berwudu itu sebenarnya bukan ketika sholat saja, tetapi ketika kita berhadas, kejeding, berwudu. Ya, habis buang air kecil, air besar, berwudu. Ya. Jadi seperti itu. Itu insya Allah salah satu cara perlindungan diri dari godaan setan. Ya. Ya, jadi masih banyak lagi yang bisa kita lakukan di dalam rangka kita bersama-sama menghindarkan diri dari gangguan setan. Ya. Kalau sudah terjadi gangguan setan dalam diri kita, pegang yang sakit dan bacakan ayat-ayat ruqyah. Yang tahun yang lalu ikuti materi saya angkat tangan. Tentang ruqyah mandiri pada waktu itu. Masih ingat enggak? Oh ini baru semua. Santri baru. Oh lupa mas, karena terlalu banyak materi ya. Apalagi materi di YouTube banyak kan ya. Setiap malam kan materinya YouTube terus ya. Online. Ya. Jadi seperti itu. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Apa? Oh iya. Ada santri yang sering sakit-sakitan, itu bisa dua indikasi. Yang pertama, ada banyak indikasi. Yang pertama, santri itu pola makannya kurang sehat. Ya, mungkin yang pertama makan cilok plus saus dicampur dengan penyedap rasa. Yang kedua, ya mungkin makanan mie instan dengan aroma yang pedas-pedas yang menarik lidah untuk mengunyahnya. Yang ketiga, mungkin minuman yang beraneka ragam, ya, yang manis-manis juga yang paling disukai. Ya, anak-anak zaman sekarang itu lebih suka yang manis sama yang pahit. Manis. Kalau dulu zaman kita macam-macam beras kencur, botrowali, ya, apa yang pahit-pahit itu, pokoknya yang pahit-pahit suka.
rata-rata. Karena orang tua kita juga sering minum-minum jamu-jamu. Ya, sekarang lebih mudah mendapatkan minuman kemasan sehingga rentan memang untuk terkena penyakit. Jadi manis-manis itu bisa jadi racun ke depan. Oleh karena itu kita iringi sekarang itu usahakan makanan yang sehat. Ya, kalau belanja tapi dimasakkan ya paling tidak ada temulawak, kunyit, diiris-iris, direbus, dimakan. Ya. Tahu orang India sering muncul di beranda itu kan masakannya jorok ya. Ya pada. Tapi lihat orangnya itu gesit-gesit apa enggak? Gesit. Bahkan di Masjidil Haram yang ngepel-ngepel itu rata-rata bangsanya mereka. Iya pada. Udah tahu. Ya, udah tahu. Belum ke sana gitu ya. Semoga bisa ke sana ya. Jadi rata-rata ya Ustaz tadi ya. Oke. Jadi rata-rata mereka yang ngepel itu orang-orang bangsa India, Bangladesh, gesit-gesit, lari, kayak tidak ada capeknya. Ya, jadi seperti itu. Ternyata memang kebiasaan mereka itu walaupun seakan-akan jorok, ngambil jualan makanan, padahal di lantai itu saya jangan muntah ya. Di lantai itu saya kadang pakai kaki, ya dah. Pengalaman bagi kaki. Tapi yang beli ramai apa enggak? Ramai antri ya enggak? Seakan-akan hal yang biasa. Ada yang luar biasa ternyata. Ternyata mereka walaupun masakannya jorok kayak gitu, itu makanannya dicampur rempah-rempah, ada kunyit, temulawak dan lain sebagainya. Itu kenapa yang buat mereka itu lebih sehat. Ada nggak sampai beli makanan kemasan minuman, ada temulawaknya, kunyitnya, ada nggak? Jarang tau, boba-boba, es-es apa itu ada tau, langka. Rata-rata yang teman-teman itu yang pertama. Kemudian yang ketika anak sakit-sakit yang kedua bisa jadi kena gangguan. Mungkin di rumahnya dahulu, di rumahnya ya banyak keris dari leluhur didiamkan, sehingga ketika anak itu lahir diikuti oleh jin dari kecil sampai dewasa sampai mondok masih diikuti. Ya ini yang membuat dia sakit-sakitan. Karena apa? Jin setan ikut manusia itu tidak gratis, pasti ada tumbalnya. Jadi sampai kalau orang tua punya keris, punya senjata, walaupun dari leluhur itu mengkhawatirkan, khawatir jin menghuni di keris itu. Sampai kalau sudah menikah punya anak, khawatir anaknya kena masuk gangguan jin atau sihir. Ciri-ciri anak yang sering kena dimasuki jin atau sihir itu menangis tengah malam sambil melihat atap-atap ini. Seperti itu. Ya, kalau sekarang kalau nangis kan sering lihat kesini ya, YouTube beres. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi sakit-sakitnya coba ketika ada teman yang sakit diruqyah sampai murojaah, pegang kepalanya. Coba taruh dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai maliki yaumiddin putar berikan ya. Enggak usah takut. Diam. Ya, dulu saya waktu pertama kali meruqyah ya, waktu itu kita masih di pondok Tafid ya, yang baru kita ketahui ada di belakang umum ya, bersama Ustaz Abu Hasan, CS dan sebagainya. Ya. Saya belum mahir betul, tak bacakan ayat ini nggak mempan, Al-Fatihah nggak mempan, kemudian ayat kursi nggak mempan, kemudian Al-Baqarah terakhir lillahi ma fis samawati nggak mempan. Bayangkan, sama kalau meruqyah orang beberapa ayat nggak mempan, derdek nggak? Sama.